Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzanitani lil musanna murtabi wa bi siwahu zainitaini dzkurtuti. Wa dzani dan ari lapad dani. Artinya ini digunakan untuk musanna, untuk makna dua ini ya minimnya. Muzakkar musanna apa namanya, laki perempuan ya. Tani dan lapada tani artinya ini dua ini. Etalil musanna digunakan untuk isim tasniyah. Al murtafi yang dirofakkan. Artinya isim isyarat yang digunakan untuk musanna dalam kondisi rofa, kalimahnya adalah zani dan tani. Iya. Wa bi siwahu zainitaini dzkurtuti. Wa bi siwahu wa dzkur dan sebutlah bi siwahu pada selain murtafi, yakni dalam kondisi nasab dan kondisi jar. Zaini taini kana lapad zaini jeung taini. Jadi taini jeung zaini itu adalah isim isyarat untuk musanna dalam kondisi nasab dan kondisi jar. Zaini taini. Kalau rafa zani tani ya. Tuti maka engkau tan. Maksudnya engkau taat kepada peraturan. Lihat, kau taat kepada peraturan kalau engkau mengatakan seperti itu dalam kondisi rofa zani dan tani, dalam kondisi nasab dan jar zaini dan taini. Surahnya yusaru ilal musanna, disyaratkan ilal musanna muzakkari kepada isim tasniyah yang muzakkar fi halati rafi dalam kondisi rafa naon bizani lapad zani. Jadi isim isyarat untuk musanna di dalam kondisi rafa adalah zani. Wa fi halatin nasbi dan dalam kondisi nasab wal jarri dan jar bizaini dengan lapad zaini. Wa ilal muannasani dan untuk dua muannas zani untuk muzakkar musanna muzakkar, tani untuk muannas sain benernya itu untuk perempuan. Firab'i dalam kondisi rofa tani dua perempuan ini, zani dua laki-laki ini atau dua rumah ini, pokoknya benda atau orang. Jadi menunjuk sesuatu secara jelas ya. Wataini dan lapadaini bin nasbi wal jarri dalam kondisi nasab dan kondisi jar. Zani untuk musanna muzakkar, tani untuk muannas muzakkar ya, muannasatain. Wa biula sirli jami mutlaqan wal madu aula waladhan
bil kafi harfan dunala min naumah wal lamuin qaddamtaha mumtani'ah. Wa asyir, dan berilah isyarat biula, dengan kata ula, artinya mereka ini jamak, li jamin untuk jamak, mutlakon secara mutlak, artinya baik jamak laki-laki atau jamak perempuan, ula artinya. Makanya mereka ini artinya, terjemah harfiahnya. Wal madu, dan hari bacaan mad panjang, ula, hamzahnya dipanjangin, ula. Eta aula, lebih utama. Jadi bacaan panjang adalah lughat atau dialek ahlul Hijaz. Ini lebih utama bacaannya. Dalam Al-Quran ini yang digunakan, ula. Waladal budi intika bil kafi harpan wantika, dan ucapkanlah olehmu bil kafi, dengan kaf harpan sebagai harap. Jadi wal kaf harfu hitobin, harap, kafna kaf harap ya. Ada kaf, kafna harpan sebagai harap. Ladal bu'di, ketika yang diisyaratkan itu jauh ya, ketika yang diisyaratkan jauh, kamu katakan dengan penambahan kaf di situ adalah harap. Kata ulaika ya, ulaika artinya mereka itu. Kalau ulai mereka ini dekat. Kalau ulaika itu ya jauh. Ladal bode make kaf. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Duna lamin tanpa lam, zakat itu. Kalau misalnya za, isim isyarat za ini, kalau yang jauh zaka, atau pakai lam zalika, sebenarnya. Kalau za ismu isyaratin, menunjukkan dekat. Kalau zaka itu menunjukkan sedang-sedang saja, terlalu jauh tidak, dekat tidak, agak jauhan. Zaka, kalau dalika itu jauh itu. Tak ada tiga ya tingkatan, ada dekat, ada mutawasid, ada bain. Ya, tak zaka. Kalau za ismu isyaratin, za isim isyarah lil qarib. Kalau zaka wal kafu harfu hitobin, za ismu isyaratin wal kafu harfu hitobin. Ya, tamal lil mutawasid. Kalau zalika za ismu isyaratin wal lamu lil bu'di wal kafu harfu hitobin. Itunya inang ilamna teh. Nah, lamna lil bu'di maka zalika. Benernya gitu. Aw ma'ahu aduna lamin tanpa lam. Kalau tanpa lam zaka. Ya, zaka itu. Tapi agak dekat. Kalau pakai lam zalika itu. Ya. Jauh. Walamu dan hari alamin qadamta, jika engkau mendahulukan hak karena lapad hak tanbih. Kalau za didahului oleh hak tanbih, hadza, nah gitu ya. Cek di dia walamu in qaddamtaha mumtani'ah. Ari lam
eta mumtani'atun tercegah in qaddam taha jika engkau mendahulukan hak karena hak tanbih. Dibuang udah pilih nantinya asal mah hak tanbih, hak tanbih wa hadza. Itunya hadza didahului oleh hak. Tak dina ngerabna hadza hak harfu tanbihin za ismu isaratin. Dan nya dina ngerabna kitu. Yusaru disyaratkan ilal jami kepada jama untuk jama muzakkaran eta muzakkar karena adalah ieu jama au muannasan atau muannas. Jadi disyaratkan untuk musyar ilaih jama baik jamaknya itu muzakkar atau jamaknya muannas binaon biula lapad ula. Ini untuk jamak ya, muzakkar dan muannas. Artinya muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Mereka ini. Walihada oleh sebab ini kala ngadawu sal musannif wajangan musannif asyir li jamin mutlaqan kana dawuhan asyir li jamin mutlaqan. Berilah isyarat atau buatlah isim isyarat li jamin untuk jama mutlaqan secara mutlak. Wa muqtadu hadza jeung ari anu ditunjukkeun ku dawuhan musannif asir li jam'in mutlaqan. Jadi muqtadu teh nya terjemah harfiah nama yang ditunjukkan atau konteks ya di dalam bahasa kita ya. Bahasa sekarang konteks gitu. Wa muqtadu hadza jeung ari konteks dawuhan musannif qaulul musannif asyir li jam'in mutlaqan eta annahu sesungguhnya keadaan eta yusaru diisyaratkan biha dengan kata ula naon ilal uqala makhluk yang berakal. Jadi ya ula adalah isim isyarat untuk jamak secara mutlak yang digunakan untuk makhluk yang berakal ula. Wa ghairihim dan selain uqala. Wa huwa jeung ari hukum yang benar eta kadzalik seperti itu. Yakni annahu yusaru biha ilal uqala'i wa ghairihim walakinna aksarakan tetapi yang lebih banyak naon eta istimaluha menggunakan ana ieu ula fil akil pada makhluk yang berakal. Tapi kebanyakan orang mengatakan menggunakan kata ula itu digunakan untuk makhluk berakal. Wa min wurudi dan eta diantara kedatangan ula bi ghairil akil pada selain makhluk berakal qauluhu ari ucapan seorang penyair. Zumma manazila ba'da manazilatil liwa wal aisha ba'da ulaikal ayyab. Zumma caci makilah olehmu. Zumma zummu zummi udmum zumma zummu zummi ya dina zama asal fil madinah. Fil amarna uzmum zumma zummu zummi uzmu 4 wajah ya fil amarnya. Zumma caci makilah olehmu al manazila karena tempat-tempat tinggal.
Ba'da manzilatil liwa, setelah tempat tinggalmu ini di kampung Al-Liwa. Caci makilah tempat-tempatmu dan tempat setelah tempat tinggalmu yang di Al-Liwa ini. Mungkinnya si penyair ahmak kurangnya kata jelema kusabab kalakuanana merenya sehingga mengingatkan hal-hal anu matak pikeun nyeri. Caci makilah. Wal aisha ba'da ulaika layam, dan caci makilah al Aisyah karena kehidupan ba'da ulaika layam, setelah hari-harimu itu. Jadi hari-harimu yang kau lalui di waktu-waktu itu caci maki olehmu karena ya mungkin loba dosa tingsa bangsa, nah gitunya. Nah, yang menjadi syahid di sini adalah ulaikal ayyam. Benar, ulaika adalah isim isyarat untuk jamak. Benarnya untuk jamak dan digunakan untuk guer akil. Mana guer akil? Al ayyam. Ayyam dia poe teu boga akal. Benarnya beda jeung jelema, benarnya gitu. Salah satu contohnya. Tapi hari kebanyakan jeung saraya al aksar istimaluha fil akil. Tapi ada digunakan untuk ghair akil. Wa biha jeung eta pada lapad ula lugatani hari dua dialek. Al maddo pertama dibaca panjang ula. Wa yari al mad eta lughatu ahli Hijaz, dialeknya orang-orang Hijaz. Ada dialek ya bahasa teh. Seperti jauh-jauh di orang ya banyak bahasa Jakarta jeung bahasa Indonesia beda, ada gue yang beda gue jadinya. Terus ada di bahasa Inggris ada down ya. Itu macam dialek gitu ya. Bahasa Arab oke aya ula dan ula. Ingatnya itu dua dialek, ada dialek panjang, ada dialek kosor. Yang panjang adalah dialek Hijaz, wahya jeung ari lughatul ahli Hijaz jani etanya dialek mad eta al-waridatu, dialek yang datang fil Quran di dalam Quran, yang disebut di dalam Al-Quran Al-Aziz yang agung. Wal qasru, dan kedua dialek bacaan pendek, dialeknya bacaan pendek. Wa wa jeung ari al qasru eta lughatu Bani Tamim, dialek orang-orang Tamim. Pendek macana ulaika ya, pendek macana. Wasaro dan isyarat musonib bikauli dengan dauhan musonib waladal bodi inti qabilka, yang artinya waladal bodi, dan ketika yang diisyaratkan itu jauh, intika maka ucapkan olehmu bil kaf dengan memakai kaf, tambahan kaf ya, ila akhiril bait hingga akhir bait. Ila anal musyar ilaih, bahwa sesungguhnya musyar ilaih atau yang diisyaratkan eta lahu eta bagi musyar ilaih rutbatani ari dua tingkatan. Jadi musyar ilaih memiliki dua tingkatan. Al qurbu wal bu'du, pertama tingkat dekat, wal bu'du dan kedua tingkat jauh. Jadi ada musyar ilaih yang dekat, ada musyar ilaih yang jauh. Fajamiu ma taqaddama, maka hari seluruh apa taqaddama yang berlalu ya ma eta yusaru bi diisyarat
disyaratkan naon bihi ya mata qaddama ilal qarib kepada al qarib disyaratkan untuk yang dekat. Jadi yang sudah mah seperti za adalah isim isyarat yang digunakan untuk musyar ilaih yang dekat. Wa idza urida al isyarah, maka apabila dimaksud naon al isyaratu isyarah ilal ba'id kepada musyar ilaih yang jauh, utia bil kaf, maka didatangkan naon bil kaf, maka datangkan kaf kepada isim isyarah wahdaha sendirian ieu kaf. Artinya kaf saja ya, jangan pakai lam, kaf saja maksudnya. Jadi wahdaha teh bari nyalira ieu naon ieu kaf, baheula mah kitu bari nyaliranya sendirian gitu tanpa yang lain. Watakulu maka engkau mengatakan zaka karena lapan zaka. Zaka itu artinya itu. Kalau za ini, zaka itu ya. Awil kaf walami atau didatangkan kaf walami dan lam nahwu zalika seperti lapan zalika. Zalika artinya itu ya. Jadi ada za, ayat zaka, ayat zalika, 3 ya. Wahadhil kaf dan hari kaf ini eta harfu hitabin haraf hitab. Haraf hitab ini hukumnya mabni ya, tidak ada mahal dalam i'rab. Walamal di'ala minal i'rab, maka tidak ada tempat lah bagi haraf hitab minal i'rab dari i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab. Wa hadza la hilafa fi wa hadza jeung ari haraf hitab la hilafa, tidak ada perselisihan bihi pada hadza. Jadi baik ulama Basrah atau Kufah mengatakan bahwa kaf yang ada pada zaka, yang ada pada zalika, danika, eta kaf di situ sepakat seluruhnya bahwa kaf di situ adalah kaf harfu hitabin. Baik taqaddama harfu tanbih alladhi huwa ala ismil isyarati, apabila mendahului naon harfu tanbih harap tanbih alladzi wa nuari harap tanbih etaha lapada ala ismil isyarati atas isim isyarat. Kalau ha ini mendahului za, ataita bil kaf, maka engkau mendatangkan bil kaf karena kaf wahdaha sendirian ya kaf. Datangkan kaf saja. Ya, kaf saja datangkan. Pada guru maka engkau mengatakan hazaka gitu ya. Hazaka. Ya, lamun didahului oleh ha harfu tanbih, maka harfu tanbih za ismu isyaratin wal kafu harfu hitabin. Itunya Arab. Walai kalau dan berdasar kepada ismil isyarati utiyat bil kafi wahdaha, ataita bil kafi wahdaha. Kaulu ari ucapan seorang penyanyi. Ra'aitu bani gobro la yunkirunani wala ahlu hadza katarabil mumaddadi. Ra'aitu bani gobro, aku melihat bani gobro, orang-orang yang miskin. Bani Ghabra itu orang-orang miskin. Ari al-Ghabra itu artinya tanah. Jadi anak tanah, tukang tani, anak tanah itu jeung tanah wae ulina macu wae kotor wae bomolokot wae.
tak Bani Gobro orang Arab banyak. Jadi orang miskin ya kelasnya. Jadi underground underdog. Bani Gobro orang miskin. Aku melihat orang-orang miskin layun kiruna. Mereka tidak mengingkari ini kepada aku. Aku melihat orang-orang miskin yang tidak mengingkariku. Artinya mereka mengakui eksistensiku. Cek mana anak-anak. Nyahun ka urang, ngahargaan. Walu hadaka tarafil mumaddado. Dan tidak mengingkari kepada dan juga tidak mengingkari layun kiruna, layun kiru, dan tidak mengingkari kepada usaha ahlu hazat taraf al mumaddadi, orang-orang kaya yang berumah mewah itu. Orang-orang kaya yang berumah merah, yang berumah mewah itu. Sekali kan terjemah lagi gitunya, terjemah ke urang harfiahkeun ayeuna demi ka harti. Jadi at-tarab di dalam bahasa Arab al-bait minal udmi artinya torab itu ya. Jadi bait minal udmi, al-bait minal udmi itu rumah yang terbuat dari kulit binatang. Kulit unta misalnya, kulit sapi ya gitu tah. Tina kulit. Orang-orang kaya di zaman dahulu, di zaman jahiliyah baheula, bobohan teh imahna terbuat dari kulit. Memanjang, panjang imahna teh, gitunya gede gitu. Beda jeung orang-orang tukang macul, tukang anak tanah teh anu tadi, teman asa ngagobok ge mah leutik, asa ulah kanginan anu gitu mah. Anu beunghar mah imahna rumahnya terbuat dari kulit. Al-baitu minal udmi al-mumaddad artinya al-munbasit, benar, yang memanjang, benar. Jadi at-tarab rumah-rumah yang terbuat dari kulit, al-mumaddad yang memanjang. Nah, itu ciri orang-orang yang kaya. Maka terjemahna di dia ahlu hadzakat tarabi. Nah, ini hadzaka, benar. Hadzaka di sini terjemahnya itu. Benar. Maka terjemah bebasnya orang-orang kaya yang rumahnya mewah-mewah itu. Gitu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh seorang penyair, hadzaka ini adalah isim isyarat yang mendatangkan kaf saja karena isim isyarat itu didahului oleh ha tanbih hadzaka. Ya, hadzaka. Wala yajuju dan tidak boleh naon al-ityanu bil kafi wal lam, mendatangkan kaf wal lam dan lam berbarengan. Kemudian lamun didahului ku ha tanbih wala taqulu, maka oleh sebab itu la taqulu, kamu tidak boleh mengatakan hadzalika karena kalimat hadzalika itu benar. Terus hadzaka benar. Lamun teu make ha benar. Zalika benar eta mah. Jadi lamnya ada, kafnya ada, boleh kalau tidak didahului oleh ha tanbih. Tapi kalau didahului oleh tanbih, kita mendatangkan kaf, tidak boleh mendatangkan lam. Kaf saja, ya. Jadi hadza. Wa dairu kalamil musannif, dan hari makna literal dauhan ajengan musannif. Mana lahiriah? Eta nahu sesungguhnya keadaan eta laisa lil musyari ilaih illa rutbatan. Tidak ada eta lil musyari ilaih bagi musyari ilaih yang diisyaratkan, hal yang diisyaratkan, illa rutbatani kecuali dua tingkatan, kecuali naon rutbatani dua tingkatan. Kurba wa bu'da. Kurba yaitu tingkatan yang dekat,
wa bu'da dan tingkatan yang jauh. Ada kelas dekat, ada kelas jauh, gitu ya. Kama qarrarna seperti kami telah menetapkan hukana ieu. Wal jumhur sedang ari mayoritas ulama nahwu ta'ala anna lahu salasa maratiba, berpegang bahwa sesungguhnya lahu eta bagi al-musyar ilaih salasa maratiba ada 3 tingkatan. Sementara mayoritas ulama ahli nahwu mengklasifikasikan ada 3 martabat, ya, ada 3 tingkatan. Ada dekat, ada sedang, ada jauh, ya. Intinya qurba yang pertama tingkat dekat, wa wusta dan sedang-sedang saja, wa bu'da dan tingkat jauh. Ada qurba, ada wusta, ada bu'da. Itu mayoritas ulama. Wa yusaru ilaman fil qurba, maka disyaratkan ilaman kepada orang fil qurba yang berada pada tingkatan dekat. Naon bima laisa fihi kafun wala lamun. Isim isyarat laisa yang tidak ada eta fihi pada ma, naon kafun wala lamun, kaf dan tidak ada lam. Jadi untuk yang dekat itu kata isim isyaratnya adalah isim isyarat tanpa kaf, tanpa lam. Ya, kaza seperti lafaz za, sudah cukup za saja. Za ini dekat, za tanpa kaf, tanpa lam. Ini menurut jumhur, ya, karena ada 3 martabat, 3 tingkatan. Wazi dan lapad zi, za zi, benar. Kalau za dalam kondisi rofa, kalau zi dalam kondisi nasab dan jar. Ini wa ilaman fil wusta dan untuk orang fil wusta yang berada di jarak yang sedang-sedang saja. Naon bima isim isyarat fi anu eta pada mal kapuari kapuada sendirian kap saja. Zakat benarnya nahwu zakat seperti lapan zakat, benar zakat artinya itu kata mau untuk wusta, jadi itu jauh-jauh teh, itu jauh pisan teh dekat gitu, sedang ya itu sama artinya itu. Wa ilaman dan disyaratkan naon ilaman kepada orang fil bu'da. Ya, wa ilaman dan disyaratkan kepada orang fil bu'da yang ada pada jarak yang jauh naon bima. Lapan isim isyarat, isim isyarat. Fi anu eta pada ma kafun walamun, ari kaf walamun dan lam. Nahwu zalika seperti lafaz zalika itu jauh itu meaningnya, ya. Jadi kalau utamakan wabiuna awauna asirila danil makani wabil kapasila bil budiau bisamma puh awhanna abiyuna likan tikat nawain wasir dan kamu memberi syarat bihuna dengan kata huna artinya di sini wahahuna dan lapad hahuna artinya di sini sama ya, hahuna huna sama sini.
ila danil makani, isyarat kepada tempat yang dekat. Huna kita terjemahkan di sini, hahuna di sini, ya. Wabihil kapsila wasila, dan hubungkanlah al-kapa kana kap bihi dengan huna au hahuna. Jadi kumaha huna jadi hunaka, benar. Hahuna jadi hahunaka. Ya sambungkeun cenah jeung kap, cenahnya jadi hunaka. Bil bu'di untuk sasaran yang jauh. Jadi untuk yang jauh, ya tempat yang jauh, sambungkan kap kana huna jeung hahuna sehingga menjadi hunaka jeung hahunaka. Kalau huna di sini, kalau hunaka di sana, meaningnya. Ya. Abis sama atau puh, atau ucapkanlah bisama karena lapad sama. Ini maknanya jauh, sama di sana, ya sama dengan hunaka, sama di sana artinya sama. Siapa? Al-hanna atau lapad hanna artinya di sana. Sana kalau hana, kalau huna di sini. Abi hunalikan tikan, awintikan, atau kamu ucapkan atau katakanlah bihunalika, kalimat hunalika artinya di sana, jauh ya, untuk danil makan, untuk budil makan. Hunalik di sana, au hinna atau lapan hinna, kayaknya halan jiarkeun hinna di sana meaningnya. Hinna di sana. Yusaru disyaratkan ilal makanil qarib, untuk tempat yang dekat. Naon bihuna lapad huna, dijadikan isim isyaratnya adalah huna. Jadi isim isyarat untuk tempat yang dekat adalah huna. Tong ditasdidnya huna di sana, di sini. Wa yataqaddamu hautan bi, dan mendahului kana yahuna naun hautan bi hatan bi payaku payuqalu hahuna, lalu dikatakan naun hahuna lapad hahuna. Dan hahuna artinya di sini. Hanya harfu tanbih. Wa yusaru, dan disyaratkan ilal baid, untuk tempat yang jauh, ala rayil musannif, menurut pendapat musannif, naon bihunaka, dauhan hunaka artinya di sana. Wa hunalika, dan lapad hunalika artinya di sana. Wa hinna, dan lapad hinna atau lapad hanna. Dua wajah ya, hanya boleh dijerkeun, boleh dipatahkeun. Hanna, hinna artinya di sana. Bifathil ha'i wa kasriha, dengan dibaca patahnya, wa kasriha, dan dibaca kasrahnya, ma tasdidin nun, disertai tasdid nunnya. Wa bisamma, dan isyarat dengan lapad sama, sama di sana artinya. Wa hinnat, jeung lapad hinnat artinya di sana. Wala madzhabi ghairi, jeung berdasar kepada pendapat selain musannif, hunaka ari lapad hunaka etalil mutawassiti, untuk jarak yang sedang-sedang saja. Jadi hunaka di sana tapi teu jauh teuing. Wa ma ba'dah lil bu'di, wa ma jeung ari kalimat ba'dah setelah hunaka etalil ba'id, untuk menunjukkan jarak yang jauh. Mana hunalika? Kalau hunaka
dekat, kalau hunalika jauh. Emang dia.